Value investing kelas untuk pemula. Nah, ini ada konsepnya ya. Yang pertama adalah menabung versus investasi. Ya. Kenapa sih kita perlu investasi? Karena simple. Kita tahu kalian udah di sini udah paham bahwa uang tuh dicetak. Ya, ada yang namanya inflasi. Jadi kalau kita nggak berinvestasi, kita cuma nabung nih uangnya. Misalnya punya 100 juta, cuma ditabung doang nggak diinvestasikan. 100 juta itu kalau misalnya inflasinya tuh 3-5%, tahun depan tuh udah berkurang ya. Jadi 95 juta nanti. Nilai ketika kalian bisa beli barang-barang di sekitar kalian itu akan berkurang ya. Itu yang pertama, ada inflasi. Dan yang kedua, kalian memanfaatkan yang namanya compounding interest. Banyak yang nanya, kok gue bisa punya harta seperti sekarang? Jawabannya ini bukan karena gue bisa jackpot, karena gue itu super pinter atau yang lain, enggak. Jawabannya gue udah compounding selama 11 tahun. Gue itu mulai ketika Warren Buffett mulai, 14 tahun tuh, dia 11 tahun. Ya, dia duluan dari gue. Jadi gue itu 14 tahun mulai, Warren Buffett itu 11 tahun mulai, kita compound gitu. Jadi Warren Buffett tuh baru jadi bilioner tuh umur 50-an. Teman-teman banyak yang nggak paham. Compounding itu keajaiban dunia ke-8, katanya Albert Einstein. Jadi bunga berbunga, ya. Kalian bisa dapetin bunga dari bunga yang kalian dapetin lagi. Ini luar biasa ya. Teman-teman kalau mulai dari uang yang sangat kecil, kalian compounding 50 tahun, kalian silahkan cari di Google aja. Kalkulator compounding, kalian coba skemain ya. Uang 100 juta, 15% selama 50 tahun tuh luar biasa ya. Besarnya tuh di luar bayangan kalian. Dan inilah yang gue tahu dulu. Jadi gue fokusnya di compounding ini. Kenapa gue berinvestasi gitu. Nah, di sini ada konsep yang namanya risk and return. Jadi semakin tinggi resiko yang kalian mau ambil, ya, semakin tinggi return yang kalian akan dapatkan. Yang paling aman, ya, nggak berinvestasi itu cash. Uangnya cuma cash doang. Ini kena inflasi. Yang kedua di sini ada RDPU, ada deposito, ya. RDPU tuh reksadana pasar uang. Ini biasanya returnnya ya 5% lah. RDPU kadang di atas deposito sedikit, karena deposito bisa 4-5%, itu pun masih dipotong pajak ya. Ada juga obligasi, ini gue sebut di sini, ini pas slide itu waktu gue pakainya ori di sini, ada saham ya, ada private equity, ada venture capital, dan ada di atasnya lagi sebenarnya waktu ada kripto ya, itu yang lebih beresiko lagi. Jadi semakin tinggi return yang mau dicapai, maka resiko yang kalian ambil tuh kan semakin tinggi. Jadi tujuannya kita sebagai investor, tugasnya nih sebagai investor tuh apa? Yaitu alokator dari capital. Jadi tugas gue nih, Timothy Ronald nih, kalian tanyakan kerjaan gue tuh apa sih sebenarnya? Jadi gue tuh punya family office fund ya, yang ini kantor ini kalian lihat. Tujuannya gue di kantor ini apa? Gue itu mengelola investasi gue pribadi ya, mengelola portofolio gue pribadi. Nilainya besar sekali sekarang ya. Tapi kalau dulu kita ngomong waktu awal gue mulai 2 juta rupiah ya. Jadi tujuan ini alokasi capital ya. Berapa sih ada di cash ya? Berapa sih ada di perusahaan-perusahaan? Berapa sih ada di perusahaan private, dan ada berapa sih ada di perusahaan venture capital gitu. Jadi alokasinya bagaimana, dan itulah tujuannya seorang investor. 1, compounding capital. 2 adalah alokasi capitalnya kemana. Nah, ini gue akan kasih kalian brief introduction ya, pengenalan singkat apa itu saham sebenarnya. Nah, apa itu saham? Saham itu bukan kalian pikir ya, ticker, simbol, grafik, angka, itu nanti dulu ya. Saham itu belakangnya adalah sebuah perusahaan. Jadi kalau kalian punya PT, nih kalian bikin restoran ya bareng teman kalian misalnya modalin ya. Misalnya kalian punya restoran, ini gue bikin restoran Kayalan ya. Restoran itu kalian bagi ya. Kalian itu pemodalnya, teman kalian ini adalah operatornya. Kalian bagi saham biar gampang 50-50 ya kan di PT-nya. Modal di store yang kalian setorin tuh 500 juta. Jadi modal yang bisa dipakai untuk mulai restoran itu adalah 500 juta, tapi valuasi dari restorannya, kalian punya 50%, kalian masukin 500 juta, itu jadi 1 miliar. Ya, itu nggak ada bedanya. Kalian mau beli sahamnya, mau bikin saham seperti itu, kalian punya 500 juta bikin restoran, kalian mau beli saham perusahaan yang private, yang kalian bisa deal di belakangnya, atau kalian beli saham yang kebetulan ada di Bursa Efek Indonesia. Yaitu saham yang listed, perusahaan-perusahaan besar yang kita sebutnya TBK, terbuka. Ya, jadi nggak ada bedanya tuh antara saham restoran tadi 500 juta yang valuasi 1 miliar, atau kalian beli perusahaan private yang misal 1 triliun tapi kalian deal di belakang, atau perusahaan TBK yang 1 triliun atau mungkin 100 miliar, 200 miliar. Semua konsepnya sama. Ya, jadi ada perusahaan yang running di belakangnya. Nah, keuntungannya membeli saham ini apa? Karena dari kecil, gue itu kan ketika gue lihat Warren Buffett, gue lihat enak banget dia bisa dapat dividen dari Coca-Cola. Jadi itu mimpi gue. Jadi ini gue pakai yang ke publish aja ya, kalau kalian silahkan kalian Google sendiri, Timothy Ronald BBCA, itu kan sempat kebocor kemarin di beberapa berita. Salah satu sekuritas gue pegang 11 juta lembar. Itu dimana dividennya tuh sekitar 300-an juta, cuman dari posisi yang satu itu. Ya, sebenarnya gue punya lebih di BCA, cuman itu kan yang nggak di-disclose. Itu 300-an juta per bulan. Jadi gue tuh basically dapat gaji, teman-teman.
gue dapat dividen pembagian hasil nih dari keuntungan BCA. Gue itu duduk di kantor gue di sini. Gue nggak duduk di kantornya BCA, tapi gue dapat gaji itu lebih besar dibanding manajer di sana, gitu. Itulah keuntungannya pemilik saham. Gue tuh bisa sebenarnya kalau gue udah malas ya, gue tinggal di rumah, gue di Swiss, gue ngopi di Swiss, gue dapat uang yang sama. Jadi gue nggak bekerja untuk dapetin uang itu. Jadi kayak tadi ya, teman kamu yang bikin restoran, ya 500 juta itu dia pakai jadi koki, dia bikin operasional segala macam. Kamu nyetor modal 500 juta ketika restorannya jalan, misalnya restoran berhasil banget, sebulan tuh bisa jadi dapat uang 100 juta gitu. Ya kamu nikmatin gitu. Dapat uangnya misalnya bagi 2 gitu kan. Net profitnya laba bersih 100 juta, kamu dapat 50, teman kamu dapat 50 ya. Jadi itulah keuntungan sebagai kita seorang pemilik saham. Kita jadi punya bagian dari perusahaannya. Warren Buffett bukan yang bikin Coca-Cola, dia bukan yang bikin Moody's Corp, dia bukan yang bikin bahkan Apple. Tapi dia punya 5% dari Apple. Jadi setiap kali Apple jualin ini ya, direksinya itu pusing-pusing ya kan, mikirin laptopnya apa yang terbaru ya. Dia dapat keuntungannya, dia dapat dividennya, dan dia dapat kenikmatannya. Nah, siapa nih yang nyiptain value investing ya? Jadi kalau kalian tanya guru gue siapa, gue hanya belajar sama satu orang, yaitu Warren Buffett. Warren Buffett hanya belajar sama satu orang, namanya Benjamin Graham. Jadi ini gurunya dari Warren Buffett, Benjamin Graham. Nah, kenapa value investing? Karena ini dipakai sama investor-investor yang terhebat, yang at least gue tahu gitu. Jadi kalau kita ngomong siapa sih guru gue yang mungkin kita sebutnya unofficial ya, nggak pernah ketemu, nggak pernah tatap muka, tapi gue belajar banyak banget dari beliau adalah Warren Buffett. Yang kedua adalah Bill Ackman, dia versi mudanya dari Warren Buffett. Dan yang kalau di Indonesia kalian tahu, gue punya mentor yang sejak gue umur 19 tahun, itu kalian bisa cross check di videonya beliau, banyak ngajarin gue dari gue umur 19 tahun. Jadi gue kenal beliau tuh udah 6 tahun yang lalu. Ya, nanti bakal ada podcast juga dengan beliau, kalian bisa lihat ya, kita selalu tukar pikiran. Itu Bang Sandiaga Uno. Jadi dia sampai status 50 orang terkaya di Indonesia menggunakan konsep value investing ini ya. Jadi ini bisa diterapkan, sampai di Indonesia pun diterapkan dan ada yang berhasil gitu. Nah, konsepnya apa? Value investing itu simple ya. Pasar modal ini kan kita ngomongin yang TBK ya, yang terbuka. Ini kayak ibaratnya kayak ada orang gitu, nawarin kalian, misalnya kalian punya rumah. Ketika kalian punya rumah harganya 1 miliar ya. Rumah yang kalian milikin 1 miliar itu sebenarnya harga fluktuatif. Cuman karena dia nggak ada marketnya. Jadi kalian nggak tahu sebenarnya rumah kalian tuh fluktuatif. Tapi sebenarnya rumah kalian yang kalian tinggalin 1 miliar itu fluktuatif. Bisa besok tuh harganya 900 juta, besoknya 1,1 miliar. Nah, market tuh seperti itu. Jadi kita tuh ngambil kesempatan value investing. Ketika ada diskon, ya, ketika ada diskon dari market value ke nilai intrinsiknya. Ketika diskon itu terjadi, itu saatnya kita masuk. Nanti gua akan kasih contoh di belakang maksudnya apa. Nah, konsep Mr. Market itu kayak agen properti. Jadi kalau misalnya kita mikir rumah 1 miliar tadi, ini ada agen properti orang gila, setiap hari nawarin lu ya. Dia ketok pintu lu. Oh, rumah lu harganya 800 juta. Misalnya se-M nih lu belinya ya. Dia ketok, rumah lu 800 juta. Besok dia ketok lagi 910, dia ketok lagi 950. Lama-lama lu pikir nih orang gila, biarin aja gitu kan. Tapi kadang dia ketok, dibilang rumah lu harganya 1,5 miliar. Nah, ya udah gue jual, gue untung 500 juta gitu. Tapi kalau ada rumah yang 1 miliar dia tawarin lu, oh, ini harga 200 juta. Nah, itu diskonnya jauh tuh. Ya. Diskonnya 80%, itu lu masuk 200 juta, lu beli rumahnya gitu. Itu konsepnya Mr. Market. Lo anggap aja kayak agen properti yang semi gila gitu. Nah, cara kerja Mr. Market tuh gimana? Jadi manusia itu bukanlah pribadi-pribadi yang rasional gitu. Ketika ada krisis, banyaknya terdiskon jauh sekali. Contohnya kita kasih contoh aja yang terjadi ya ketika gue bikin ini, yaitu beberapa saham perbankan gitu. BRI waktu itu 2.300 gue beli. Kenapa? Karena market tuh cuma nge-swing. Ini mau Bitcoin, mau saham sama ya. Mereka nge-swing dari exuberance ya ke panik. Jadi antara manusia itu emosional. Makanya market itu, gue nggak begitu percaya bahwa market itu sangat efisien. Karena kebanyakan orang itu tidak rasional. Jadi mereka cepat panik ya, mereka cepat happy. Cepat panik, cepat happy. Cepat panik, cepat happy ya. Jadi bisa berubah-berubah dia. Market tuh bisa berubah-berubah. Jadi ketika orang panik kita beli, ketika orang gilanya datang itu, tadi agen properti gila datang tawarin rumah 200 juta karena semuanya panik mau kebakaran, kita tahu rumahnya ini harganya 1 miliar ya, dan dia akan balik ke 1 miliar, itu kita beli. Tapi di saat market tuh euforik ya, kalian harus mikir secara kontrarian, mikirnya terbalik. Ketika market tuh panik, oke, sabar dulu, ini semua orang lagi happy-happy. Ini nggak akan selamanya nih. Kita jual situ gitu.